Menarik ya, Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, membantah keras pernyataan Anies Rashid Baswedan yang mengatakan di debat ketiga bahwa Indonesia hanya jadi penonton saja. Indonesia mestinya menjadi pemain utama. Nah, Ibu Retno membantah itu. Justru kita itu adalah pemain utama. Kita paham Anies ingin memframingkan kepada publik bahwa hanya dirinya lah yang mampu berkomunikasi kepada dunia bahwa Indonesia adalah ABCD. Dia mengabaikan peran-peran yang lain. Dia merendahkan pemimpin-pemimpin yang lain. Dia merendahkan menteri-menteri luar negeri yang lain. Indonesia harus menjadi pemain utama. Justru sekarang Indonesia sudah menjadi pemain utama. Coba kita dengarkan sama-sama ya pernyataan dari Ibu Retno ini sebagai Menlu membantah keras Anies Baswedan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di tingkat kawasan dan global. Hal itu dilontarkan dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri di Bandung pada Senin 8 Januari 2024. Menurut Retno, selama hampir 10 tahun, rekam jejak diplomasi Indonesia dirasakan di kawasan dan dunia. Ia lantas menyampaikan beberapa pandangan dunia terhadap Indonesia. Selain itu, kepemimpinan Indonesia juga diakui dunia, termasuk dalam menavigasi negara di kawasan ASEAN selama keketuaan Indonesia. Retno bilang, pandangan serupa bahkan dinyatakan oleh penulis di The Straits Times. Oleh karena itu, Retno menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara penonton, melainkan pemain utama kawasan dan global. Salah satu penulis di Straits Times, tanggal 1 Januari lalu, menyampaikan antara lain, saya quote, "Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol karena mampu menavigasi ASEAN melewati landscape geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan." Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Adapun pernyataan Retno ini dilontarkan sekaligus secara tidak langsung membantah pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang disampaikan dalam debat ketiga Pilpres 2024. Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam konstelasi global. Menurut Anies, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi menjadi penentu arah perdamaian di kemakmuran di level global hingga regional. Untuk mencapai hal itu, Anies ingin agar para diplomat dan diaspora Indonesia hadir di setiap kegiatan di kancah internasional. Hal ini disampaikan Anies saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2023. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan. Bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan. Dan presiden menjadi panglima diplomasi. Bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin. Tapi datang ke sana membawa. Ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Oke, Anda mau percaya kepada pemain atau kepada orang yang punya imajinasi sentimen? Ibu Retno itu pemain sekarang. Pemain kan? Beliau itu Menlunya, beliau mengucapkan kalimat itu. Apakah mau lebih percaya kepada Anies Baswedan?
yang hanya punya imajinasi buruk tentang yang mimpin saat ini dan menteri-menterinya, khususnya Menlu. Jadi kan ketika kemudian Anies mengucapkan kalimat bahwa Indonesia hanya menjadi penonton, ya itu sekaligus mengkritik Menlu dong, bener dong. Nah, tapi Ibu Retno mengklarifikasi, membantah itu semua. Ya, justru kita adalah pemain utama di dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini kita bisa lihat loh, siapa yang sebetulnya hanya mengandalkan rangkaian kalimat yang bisa disusun dengan rapi. Rangkaian kata yang bisa disusun dengan rapi. Tetapi nol esensi. Tetapi tidak ada nilai, tetapi jauh dengan fakta. Satu kali lagi, kita paham Anies itu ingin memframingkan kepada publik bahwa dirinya lah yang mampu. Hanya dirinya lah. Kenapa? Karena mengandalkan retorikanya, mengandalkan omon-omon kalau kata Prabowo. Dan dunia itu tidak akan mendengar. Bila seorang pemimpin hanya mengandalkan omon-omon, iya dong, harus dibuktikan dulu, dipraktekkan dulu di kitanya. Kitanya berhasil atau tidak, baru omon-omon kepada orang lain. Kalau cuma hanya bacot, kita harus menjadi, kita pengen menjadi, kita harus. Tapi kitanya belum siap, kitanya belum menjadi contoh bagi dunia, bagi negara-negara yang lain. Mau bagaimana? Itu kan logika sangat sederhana. Ucapannya keren tuh. Anies itu ucapannya keren. Selalu melambung tinggi. Selalu melambung tinggi. Tetapi kan harus disesuaikan dong. Dengan prakteknya. Dengan faktanya. Dengan kemampuannya. Kan itu. Dan satu lagi. Jangan kau merendahkan yang lain. Ketika Anies mengucapkan itu sama saja merendahkan. Pak Jokowi merendahkan Menlu, menganggap bahwa Indonesia hanya menjadi penonton saja. Untung tidak sesuai dengan fakta. Tapi ya di momen perdebatan ketiga beberapa hari ke belakang, memang banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Khususnya ucapan-ucapan Anies ketika dikonfirmasi, itu banyak blundernya, banyak yang tidak sesuai dengan faktanya, renyah. Melihat sesuatu itu dan diucapkan itu renyah sekali. Misal, ketika Ganjar Pranowo membahas tentang ASEAN, Asia Selatan, Ganjar mengatakan dengan sangat rasional, bila kita mengambil keputusan di wilayah Asia ini, melibatkan negara-negara yang lain, itu sangat rumit. Tetapi Anies mengucapkan kalimat bahwa kita itu harus menjadi pemimpin ASEAN. Kenapa tidak ada satu kalimat pun tentang ASEAN? Ketika dicek faktanya, dikonfirmasi oleh pakar-pakar, ya ternyata ucapan Ganjar yang paling benar. Memang ketika mau memutuskan sebuah perkara dan melibatkan negara-negara yang lain, itu rumitnya minta ampun. Ya artinya itu hanya bualan aja. Hanya bualan aja. Menggampang-gampangkan sesuatu. Tahu kan orang yang selalu menggampang-gampangkan sesuatu? Mending kalau sesuatu itu gampang. Gak apa-apa digampang-gampangkan, gampang kok. Tapi kalau sesuatu yang rumit, lalu seolah digampang-gampangkan, apalagi seolahnya ini untuk merayu masyarakat agar memilihnya, akan bebaskan Palestina. Ini kan, ini apa ini? Caimin kan wakil presidennya Bapak Anies Baswedan tuh menggampang-gampangkan. Tujuannya kampanye. Ya kita kan menjadi nggak respect, tidak mau menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang omon-omon saja, yang menggampang-gampangkan sesuatu. Ya, begitu. Cukup kan? Intinya Menlu mengepret Anies Baswedan dengan fakta yang telah dia kerjakan. Dan poinnya kita bukan hanya jadi penonton saja, tetapi jadi pemain utama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.